Arman berdiri di depan cermin besar di kamar hotel suite mewah itu, mengenakan jas hitam klasik yang disetrika rapi. Sisa malam di luar sana sudah disiapkan oleh tim catering dan dekorasi. Lampu-lampu gantung dari kristal berkilauan, karpet merah yang lembut, dan bunga-bunga putih berserakan manis di setiap sudut ruangan. Semua sempurna. Setiap detail sudah diatur untuk acara pernikahan yang akan menjadi tontonan para elit di kota. Namun, untuk Arman, semua kemewahan ini terasa kosong. Tatapannya di cermin tidak menemukan bayangan kebahagiaan seorang calon suami yang akan mengikrarkan janji suci. Ada sesuatu yang dibalik senyum tipisnya. Suatu rahasia yang hanya ia dan wanita di kamar sebelah yang tahu. Dinda sedang duduk di sofa, menatap ke arah jendela yang menampilkan pemandangan panorama kota yang berkelap-kelip dari ketinggian. Gaun putihnya berkilau di bawah lampu. Namun matanya sejatinya penuh tanda tanya. Ia sama gelisahnya dengan Arman. Pernikahan ini bukan karena cinta, bukan juga karena kebahagiaan, tetapi sebuah kesepakatan yang dibuat agar keduanya tidak perlu hidup dalam bayang-bayang kebenaran yang mereka sembunyikan. Arman. Suara lembut Dinda memanggil. Namun ada berat di dalamnya. Arman menoleh dan tersenyum kecil. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ya, Dinda. Kau yakin kita harus lakukan ini? Semua ini, acara besar, pesta besar. Semua orang akan menatap kita. Apakah kita siap? Arman menghela napas panjang, mendekat, dan meraih tangan Dinda lembut. Kita harus. Demi karir, masa depan, dan terutama demi orang-orang yang kita cintai. Ini bukan tentang kita saja. Kita sepakat, kan? Pernikahan ini, pernikahan lavender. Dinda mengangguk. Di balik keindahan hari itu, mereka menjalani pernikahan, pujian, yang sesungguhnya hanya sandiwara. Mereka berdua sama-sama menyembunyikan orientasi seksual yang berbeda dari norma masyarakat. Arman, seorang pengusaha sukses muda, diketahui sangat dekat dengan teman-teman pria dan jarang terlihat dekat dengan wanita selain Dinda. Begitu pula Dinda, yang sudah lama menyadari bahwa hatinya tertambat pada sesama perempuan. Di visual luar, mereka pasangan ideal, ramah, serasi, dan hangat. Tapi di balik itu, mereka memilih menjalani kehidupan bersama demi menutup ruang gosip dan tekanan sosial. Mereka tahu, jika pernikahan mereka dibuka ke publik, karir mereka bisa hancur. Mereka akan dikucilkan, bahkan mungkin kehilangan keluarga. Ketika tamu mulai berdatangan, Arman dan Dinda berdiri bersebelahan di altar, menanti keberangkatan upacara. Senyum dan gertakan tangan dari para undangan menempel di mereka seperti jaring tak terlihat. Semuanya diberi kesan bahwa cinta mereka adalah nyata, tetapi keduanya tahu setiap kata janji adalah kontrak yang harus dipatuhi tanpa terlalu banyak perasaan. Di tengah upacara, Arman sempat melirik Dinda dengan mata yang sulit dijelaskan maknanya. Adakah kehangatan tersembunyi, atau hanya sekadar keakraban perjanjian? Dinda membalas dengan senyum kecil yang tampaknya hanya buat mereka berdua. Sesaat setelah mereka mengucapkan janji, tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Lensa kamera menyambar setiap momen, sementara para tamu tersenyum antusias. Namun setelah acara resmi itu berakhir, keheningan yang mendalam menyelimuti ruangan di balik tirai pesta meriah. Jadi, ini baru permulaan, kata Arman saat berdua dengan Dinda di kamar pengantin mereka. Kita harus tetap kuat. Jangan sampai ada yang mencurigai sedikit pun. Dinda hanya mengangguk pelan. Hatinya campur aduk antara lega sudah melewati hari itu dan ragu tentang masa depan yang penuh kepura-puraan. Ia tahu, menjaga rahasia ini berarti menjaga jarak dan batasan. Tidak ada sentuhan atau pelukan hangat yang sebenarnya. Hanya kebohongan manis yang harus terus berulang. Setiap malam sejak pernikahan itu, mereka menjalani rutinitas yang sama, berpura-pura menjadi pasangan yang harmonis, menghindari kontak yang terlalu intim, dan menutup rapat kisah cinta asli yang terpendam. Mereka saling mengerti tanpa perlu kata-kata bahwa kebahagiaan sejati bukanlah milik mereka berdua. Tetapi, lambat laun, beban itu mulai terasa berat. Dinda kerap memandang keluar jendela kamar, membayangkan sebuah dunia di mana ia bebas mencintai perempuan yang dicintainya tanpa harus menyembunyikan segalanya. Arman pun merasakan tekanan dari dalam dirinya sendiri.
Di hadapan keluarga dan bisnis besar yang mengandalkannya sebagai figur ideal, ia merasa tercekik. Malam itu, Dinda teringat sebuah pesan dari sahabatnya, seorang wanita yang pelan-pelan mencoba mendekat tanpa menyadari rahasia Dinda. Pesan itu berisi ajakan makan malam dan obrolan santai. Dinda masih ragu, takut keselamatan rahasia mereka terganggu, tetapi ada bagian dari dirinya yang ingin melepaskan beban dengan bercerita, meski hanya sedikit. Sementara itu, Arman menerima telepon rahasia dari temannya, seorang pria yang juga menjalani kehidupan serupa. Mereka berbicara tentang bagaimana sulitnya menyeimbangkan topeng sosial dan kerinduan jati diri. Terus kuat, Arm. Kita ini ketahuan, bukan cuma karir yang hancur, tapi juga reputasi keluarga, kata temannya berat. Hari-hari berganti, dan tekanan semakin terasa. Pernikahan Lavender mereka yang dulu terasa seperti pertolongan kini berubah menjadi jerat yang ingin mereka lepas. Namun keduanya tahu, jika lepas sekarang, akan ada gelombang besar yang menghancurkan banyak aspek hidup mereka. Setelah kemewahan dan keramaian hari pernikahan berlalu, Arman dan Dinda kembali ke rutinitas yang jauh lebih sederhana, bahkan terasa sunyi di antara mereka. Di luar rumah, dunia terus menilai mereka sebagai pasangan ideal, tetapi di dalam rumah, jarak itu semakin nyata dan terasa membekukan. Dinda biasanya bangun lebih awal, berjalan pelan ke ruang dapur, dan mempersiapkan kopi untuk kedua mereka. Senyuman yang ia paksakan saat bertemu Arman terkadang terasa seperti topeng rapuh yang bisa pecah kapanpun. Arman hanya mengangguk sebagai tanda terima kasih, fokus pada ponselnya yang bergetar tanpa henti dengan pesan-pesan bisnis. Sejak awal mereka tahu bahwa pernikahan ini akan sangat berbeda dari yang orang pikirkan. Tidak ada ciuman hangat, tidak ada pelukan mesra di pagi hari, apalagi malam yang diisi dengan kehadiran penuh kasih sayang. Pernikahan mereka lebih layaknya kontrak yang harus dipatuhi, dua orang yang saling membutuhkan demi sebuah alasan bersama, bukan saling mencintai. Mereka berdua memiliki kehidupan masing-masing yang berjalan paralel, saling berpapasan tapi jarang benar-benar menyentuh. Arman menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor pusat perusahaan yang baru dibangunnya dengan kerja keras bertahun-tahun. Di sana, ia harus mempertahankan citra seorang pria maskulin dan sukses, dengan sedikit ruang untuk kemanusiaan lain yang ia sembunyikan. Dinda, di sisi lain, meniti karir sebagai kurator seni muda yang berjanji akan membawa nama galeri tempatnya bekerja ke panggung internasional. Ia menemukan pelarian dalam dunia seni, di mana ekspresi dirinya lebih bebas daripada di kehidupan nyata. Melalui karya-karya yang dipamerkan, sedikit rasa dirinya yang terpendam muncul ke permukaan. Mereka berdua sering berbicara dengan nada formal dan singkat, sesekali membicarakan hal-hal praktis seperti jadwal acara atau pertemuan dengan keluarga besar. Namun, lebih sering, diam yang menguasai ruangan. Diam mereka bukanlah kenyamanan, melainkan beban yang semakin berat di dada. Suatu sore di sebuah kafe kecil di pusat kota, Dinda bertemu dengan Rani, koleganya yang sekaligus sahabatnya sejak lama. Rani adalah seseorang yang tidak tahu tentang pernikahan Lavender Dinda dan menyukai Dinda apa adanya tanpa prasangka. Obrolan mereka ringkas, tapi bagi Dinda itu seperti udara segar yang mengisi perasaannya yang sesak. Dinda, aku senang kamu bisa luangkan waktu untuk keluar bersama, kata Rani dengan senyum hangat. Kamu kelihatan lelah. Apa semua baik-baik saja? Dinda tersenyum tipis dan mengangguk. Aku baik-baik saja. Hanya saja akhir-akhir ini semuanya terasa berat. Rani mengangguk penuh empati, tanpa menekan Dinda untuk membuka apa yang sebenarnya ia rasakan. Tanpa sadar, pertemuan sederhana itu memberi Dinda secercah harapan bahwa mungkin suatu saat ia bisa benar-benar menjadi diri sendiri, tanpa topeng. Sementara itu, di kantor, Arman menghadapi tekanan berbeda. Bos besar dan partner bisnisnya mulai menuntut lebih banyak hasil, sementara gosip kecil mulai muncul soal kehidupan pribadinya yang misterius. Meski rapor kerja Arman selalu gemilang, ketidakjelasan status pernikahannya mulai menjadi bahan gunjingan. Pagi itu, saat memasuki ruang rapat, Arman mendapati seorang kolega yang tampaknya ingin berbicara serius. Arman, aku dengar kamu diam-diam sering ketemu pria lain. Apa benar seperti itu? Tanya kolega itu dengan nada penuh curiga.
Arman mengekang kemarahan dengan susah payah. Itu urusan pribadi saya. Saya minta agar kita tetap profesional dalam bekerja. Namun rumor sulit dihentikan. Arman tahu kalau kebenaran akan selalu mengancam karir dan reputasinya. Maka selama mungkin, ia harus menjaga jarak, memainkan peran dengan sempurna, dan tak menunjukkan sisi aslinya. Malam hari di rumah, Dinda menatap sekumpulan lukisan yang dipajang di ruang tamu. Setiap goresan kuas itu membawa pesan tersembunyi tentang siapa dirinya sebenarnya. Tetapi di bawah dinding yang sama, Arman duduk menonton berita yang membahas kejadian sosial hangat, tanpa banyak komentar. Keheningan malam yang membisu itu menunjukkan keduanya seperti dua pulau terpisah, terikat oleh sebuah perjanjian yang tak lagi bisa diubah. Dinda sering bertanya-tanya, apakah pernikahan mereka akan selamanya seperti ini? Apakah mereka benar-benar mampu menjalani sandiwara yang melelahkan ini? Namun saat ia mencoba berbicara soal itu dengan Arman, topik selalu berubah, atau Arman terlalu sibuk untuk memberi jawaban jujur. Salah satu momen penting terjadi ketika Dinda tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Sari di sebuah acara seni. Sari bukan hanya mengagumi karya Dinda, tapi juga menunjukkan ketertarikan yang tulus. Mereka mulai berbicara dan Dinda merasakan koneksi yang selama ini hilang. Namun perasaan itu membuatnya cemas sekaligus bahagia. Apakah mungkin mencinta tanpa takut lagi? Dan bagaimana jika Arman tahu? Semua itu seperti benang kusut yang menjeratnya lebih erat. Di sisi lain, Arman bukan tanpa kehidupan rahasia. Dia memiliki teman dekat, Rio, yang memahami situasi beratnya sebagai pria yang juga menutupi orientasi sesungguhnya. Keduanya sering melakukan pertemuan rahasia, tempat mereka saling berbagi curahan hati, menghadapi stigma dan tekanan dunia luar. Kadang aku iri pada mereka yang hidup bebas tanpa perlu menyembunyikan sesuatu, kata Arman di sebuah bar kecil. Rio mengangguk. Kita punya tugas berat, Arm. Tapi setidaknya kita punya janji dan kompakan. Meskipun saling mendukung, Arman tahu ini bukan hidup yang ia impikan. Ia ingin jujur, tetapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Sementara hari demi hari berlalu, kehidupan Arman dan Dinda tetap seperti roda yang terus berputar di jalur yang sama. Saling membutuhkan tapi sepi dalam hati masing-masing. Mereka tahu, pernikahan lavender ini menyelamatkan mereka dari penghukuman dunia, tapi juga mengurung mereka dalam kesepian yang teramat dalam. Beberapa minggu setelah pesta pernikahan yang megah, suasana antara Arman dan Dinda mulai berubah secara halus, menunjukkan retakan yang semakin nyata. Meskipun di depan publik mereka tetap menjadi pasangan sempurna, di balik layar realitas tersebut berbeda jauh. Suatu pagi yang cerah, Dinda sedang menyiapkan sarapan di dapur rumah mereka. Arman masuk dengan wajah lelah setelah begadang di kantor. Mereka bertukar sapaan singkat yang terasa canggung. Dinda menawarkan secangkir kopi, tapi Arman hanya menerima tanpa berkata banyak. Hari itu, kabar mulai menyebar tanpa sengaja dari orang-orang terdekat. Sahabat Arman, Reza, yang sudah lama mengenal kebiasaan dan rahasia kecil Arman, mulai menunjukkan sikap berbeda. Reza secara tidak langsung menyinggung soal keanehan pernikahan Arman. Bro, kamu yakin gak ada yang kamu sembunyikan? Aku lihat kamu dan Dinda kok kayak pasangan yang cuma formalitas saja. Ujar Reza dengan suara hati-hati saat mereka ngopi bersama. Arman menatap Reza tajam, mencoba menutup percakapan. Jangan bawa masalah pribadi ke sini, Reza. Aku sibuk. Namun, Reza tak menyerah. Aku cuma bilang supaya kamu gak kejebak sama sandiwara. Kamu tahu, gue cuma pengen kamu jujur sama diri sendiri. Ucapan Reza menimbulkan gejolak dalam hati Arman. Ia sadar seberapa besar beban yang dipikulnya, namun membayangkan implikasi jika semua terbongkar membuatnya semakin takut. Sementara itu, Dinda mengalami kegelisahan berbeda. Di tempat kerja, ia mulai diperhatikan oleh sejumlah rekan curiga akan kepura-puraannya selama ini. Salah satunya adalah Maya, seorang kolega yang sangat dekat dengan Dinda akhir-akhir ini. Maya yang dinamis dan ramah, mulai bertanya-tanya mengapa Dinda jarang menunjukkan kehangatan terhadap Arman di luar lingkungan sosial. Ia pun berusaha lebih dekat, dengan niat tulus ingin membantu Dinda keluar dari tekanan yang terlihat samar.
Suatu malam, Maya mengajak Dinda untuk makan malam secara pribadi. Di sebuah kafe sederhana yang tenang, mereka duduk berdua. Dinda merasa hati kecilnya sedikit terbuka, tapi ia tetap waspada. Maya, bukannya aku gak mau terbuka, tapi aku gak yakin kamu siap dengar semua ini, kata Dinda pelan. Maya tersenyum, mengangguk. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku di sini kalau kamu butuh teman. Kamu gak perlu sembunyi. Momen itu menjadi titik balik kecil bagi Dinda. Ia mulai merasa ada harapan untuk jujur walau takut akan konsekuensi. Waktu berlalu, dan gosip di antara lingkungan sosial mulai merebak. Foto-foto kebersamaan Dinda dan Maya tersebar di media sosial, menimbulkan berbagai spekulasi yang akhirnya sampai ke telinga Arman. Perasaan cemburu dan dilema memenuhi hati Arman, meski ia juga sadar bahwa hubungan Dinda dengan Maya berbeda dari apa yang selama ini ia pikirkan. Arman sendiri menghadapi situasi tidak kalah rumit. Seorang tokoh bisnis senior, Pak Gunawan, secara sengaja atau tidak sengaja menebarkan bisikan tentang kehidupan pribadi Arman yang tidak biasa. Hal ini menimbulkan tekanan di lingkungan profesional yang selama ini Arman bangun dengan susah payah. Arman, aku dengar dari beberapa kolega soal cerita yang kurang jelas tentang kamu. Pak Gunawan bicara dalam sebuah pertemuan bisnis. Kamu harus hati-hati, karena ini bisa mempengaruhi perusahaan. Kalimat itu seperti bom waktu bagi Arman. Ia tahu ini bukan hanya soal bisnis, tapi taruhannya adalah reputasi dan identitas yang selama ini ia jaga. Suatu malam, Arman mendadak menelepon Dinda dan mengajaknya bertemu di sebuah taman kota yang sepi. Mereka berdua duduk di bangku kayu, dikelilingi oleh cahaya temaram lampu jalan. Kita gak bisa terus seperti ini, Den, kata Arman dengan suara berat. Semua mulai mencurigai. Setelah itu, kita gak tahu apa yang akan terjadi. Dinda mengangguk, merasa lelah dengan sandiwara yang dipentaskan setiap hari. Aku tahu, Arm. Aku juga gak kuat terus begini. Tapi kita harus cari jalan keluar yang benar. Diskusi mereka malam itu penuh ketegangan dan air mata yang akhirnya melepaskan sebagian beban yang selama ini mereka pendam. Meskipun belum menemukan solusi, mereka menyadari bahwa pernikahan Lavender ini mulai berada di ujung garis. Konflik semakin memuncak ketika keluarga besar Arman mulai menanyakan kapan mereka akan punya anak. Tekanan sosial makin deres menghantam kedua belah pihak. Dinda merasa terjebak antara kewajiban sosial dan kejujuran batin. Di tengah-tengah kesulitan tersebut, Dinda semakin dekat dengan Maya. Keduanya dengan cepat menemukan kenyamanan satu sama lain, dan hal itu membuat Dinda merasakan cinta yang selama ini ia pendam. Namun, intensitas hubungan ini juga menimbulkan risiko besar. Suatu hari, sebuah foto kebersamaan Dinda dan Maya tertangkap kamera paparazzi, lalu tersebar luas di media sosial hingga menjadi viral. Reaksi masyarakat pun beragam, mulai dari keheranan sampai cemoohan. Arman membaca berita itu dengan dada sesak. Sebuah kombinasi perasaan marah, terluka, dan lega bercampur dalam dirinya. Ia menyadari fakta bahwa rahasia mereka sudah mulai terbongkar. Den, kau harus jelaskan ini. Suara Arman bergetar lewat telepon. Kalau tidak, semua akan hancur. Dinda diam sejenak. Hatinya juga berontak. Arm, aku tak ingin menyakitimu, tapi aku juga harus jujur pada diri sendiri. Ketegangan antara mereka mencapai puncak. Mereka berdua tahu, kini bukan hanya karir yang dipertaruhkan, melainkan hubungan mereka yang selama ini dibangun dari kepura-puraan. Di bab ini juga tampak sinyal-sinyal konflik dari pihak ketiga. Maya yang mulai mencuriga ada sesuatu yang disembunyikan Dinda, dan Reza yang mulai masuk ke ranah pribadi Arman. Tekanan sosial dan rumor tentang Lavender Mariage, yang selama ini hanya menjadi bisikan mulai berubah menjadi kenyataan yang mengancam segala yang mereka miliki. Suatu malam, Arman dan Dinda kembali duduk bersama, menghadapi kenyataan yang tak lagi bisa dihindari. Kita harus putuskan, Den, kata Arman dengan serius. Apakah ini pernikahan yang ingin kita pertahankan, atau kita berani hidup jujur, apapun resikonya? Dinda memandang Arman dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin jadi bebas. Tapi aku juga takut semua hilang. Setelah badai rumor dan tekanan yang mengguncang,
Arman dan Dinda merasa tak punya pilihan selain duduk bersama untuk membahas masa depan pernikahan mereka. Waktu itu, mereka bertemu di ruangan tamu rumah mereka yang sunyi, jauh dari sorotan publik dan tatapan orang-orang yang selama ini menerka. Arman membuka pembicaraan dengan nada serius, penuh ketegangan tapi juga kejujuran yang jarang terpancar selama ini. Dinda, aku tahu kita sudah lelah, tapi aku belum siap menyerah begitu saja. Kita perlu merancang ulang perjanjian ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa hidup dengan cara kita, tanpa takut terus? Dinda menghela napas panjang. Aku juga ingin kita bertahan. Tapi aku butuh lebih dari sekadar kesepakatan. Aku ingin agar kita bisa punya ruang untuk jujur tentang perasaan kita sendiri, tanpa saling menyakiti. Mereka mulai membicarakan batasan dan ruang privasi yang harus dihormati, termasuk bagaimana menghadapi tekanan dari lingkungan luar. Kesepakatan baru ini bukan hanya soal menyembunyikan diri, tapi juga saling mendukung dalam keterbukaan terbatas yang membuat mereka merasa manusiawi. Arman mengusulkan agar di depan umum mereka tetap mempertahankan citra pasangan ideal seperti biasa, tapi di balik itu mereka boleh menjaga dunia pribadi masing-masing dengan lebih bebas tanpa rasa curiga berlebihan. Dinda setuju. Asalkan komunikasi antar mereka tetap dibuka agar tidak ada kejutan atau kesalahpahaman. Hari-hari berikutnya, mereka menjalani kesepakatan baru itu dengan manajemen emosi yang lebih baik. Meskipun masih berat, ada secercah harapan bahwa mereka bisa bertahan tanpa harus saling menekan. Namun, kehidupan tidak pernah berjalan mulus. Suatu malam, Dinda mendapat pesan dari Maya yang semakin intens, menyiratkan perasaan yang lebih dari sekadar teman. Ini membuat Dinda bingung antara kewajiban dan hati sendiri. Arman yang menyadari perubahan ini mulai merasa cemburu, namun juga bingung bagaimana cara mengungkapkan perasaannya tanpa mencederai hubungan yang selama ini terbangun sebagai partner dalam sandiwara mereka. Konflik batin ini menambah kerumitan dalam pernikahan yang sudah sangat rapuh. Mereka terjebak antara keinginan untuk jujur dan kebutuhan untuk melindungi diri dari dunia yang tidak ramah terhadap siapa mereka sebenarnya. Di sisi lain, tekanan dari keluarga Arman yang semakin intens soal memiliki keturunan membuat Dinda makin merasa terjebak dalam peran yang tidak diinginkan. Mereka harus terus berpura-pura akur dan harmonis meski di dalam hati berkecamuk ketidakpuasan dan kelelahan. Sepanjang bab ini, tensi emosional bergelora dengan percakapan yang terjalin antara Arman dan Dinda. Mereka mencoba menyeimbangkan antara kontrak pernikahan yang pragmatis dan kebutuhan emosional yang manusiawi. Pada akhir bab, keduanya sepakat untuk menjaga pernikahan ini dengan aturan baru yang lebih fleksibel, tapi dengan syarat adanya batasan yang harus mereka sepakati bersama untuk saling menghormati privasi dan perasaan masing-masing. Meski begitu, ketidakpastian masa depan masih menghantui. Bab ini menutup dengan Arman dan Dinda yang duduk berdampingan, saling menatap tanpa kata. Masing-masing terluka tapi juga berusaha kuat untuk menyatukan kembali apa yang mulai retak. Arman duduk sendirian di ruang kerjanya yang megah, menatap foto lama yang terbingkai di atas meja kayu. Foto itu memperlihatkan dia bersama seorang wanita, Dinda, dengan latar taman kota di sore hari yang cerah. Senyum mereka tampak tulus dan penuh harapan, bertolak belakang dengan beban yang kini harus mereka pikul bersama. Secara perlahan, pikirannya melayang ke awal pertemuan mereka yang terasa seolah sebuah takdir yang penuh perhitungan dan kompromi. Beberapa tahun lalu, sebelum mereka menikah, Arman adalah sosok pengusaha muda yang sedang naik daun. Karirnya meroket dengan cepat, tapi kehidupan pribadinya menjadi misteri bagi banyak orang. Di balik kesuksesan itu, ia menyimpan rahasia besar tentang orientasi seksualnya yang jika sampai terbongkar, bisa menghancurkan nama baik dan masa depannya. Dinda, pada saat itu, adalah kurator seni yang sangat berbakat dan pandai menyembunyikan perasaan aslinya. Ia telah lama menyadari bahwa cintanya tertuju pada perempuan, sebuah kenyataan yang sulit ia ceritakan bahkan pada diri sendiri. Di luar sana, tekanan sosial begitu berat menuntut agar ia berperan seperti wanita normal lainnya. Keduanya bertemu dalam sebuah acara pameran seni yang diadakan oleh galeri tempat Dinda bekerja. Arman, sebagai investor yang penting, hadir untuk membantu pendanaan seni kontemporer. Pertemuan itu mereka anggap biasa saja, dua orang asing yang berinteraksi bisnis dan sopan santun. Namun,
Beberapa bulan kemudian, kedekatan mereka mulai tumbuh bukan karena romansa, melainkan sebuah kebutuhan bersama. Keduanya mendapati bahwa menghadapi tuntutan sosial dan keluarga beratnya melebihi apa yang mampu dijalani sendiri. Pada saat itu, Arman menghubungi Dinda dengan sebuah proposal tidak biasa. "Apa kamu pernah dengar tentang Lavender Mariage?" Tanyanya di sebuah kopi bersama. Dinda menatapnya tanpa kata. Arman melanjutkan, "Ini adalah pernikahan antara dua orang yang membantu satu sama lain menyamarkan identitas asli mereka agar bisa hidup lebih bebas di masyarakat yang konservatif. Aku tidak bermaksud mencintaimu secara romantis. Dan aku tahu kamu juga. Pada akhirnya, ini adalah kesepakatan yang menguntungkan kita berdua." Dinda mengangguk pelan. "Aku tahu tentang itu. Aku juga lelah harus menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Tapi apakah kita bisa benar-benar menjalankannya? Menjadi pasangan yang harus berpura-pura setiap saat." Arman tersenyum pahit. "Aku berpikir, dengan saling memahami dan saling melindungi, kita bisa melewati ini. Pernikahan ini akan jadi tameng kita, sebuah perjanjian yang lebih dari sekadar cinta." Mereka mulai menetapkan aturan, menjaga citra harmonis di depan umum, melakukan keharusan keluarga, dan menjaga privasi dunia masing-masing. Seluruh hidup mereka menjadi sebuah sandiwara yang rumit, tetapi mereka setuju untuk berjalan bersama demi kelangsungan karir dan kebebasan pribadi. Hari-hari setelah keputusan itu menjadi pengalaman yang sulit tapi juga menguatkan. Arman dan Dinda belajar untuk berjalan di atas tali keseimbangan antara sandiwara dan kenyataan. Ada saat-saat ketika mereka merasa seperti musuh dalam hubungan itu, dan juga ketika mereka menemukan rasa saling percaya yang unik. Dalam kilas balik itu, Dinda mengingat momen pertama kali mereka berciuman, sebuah ciuman formal yang dingin tapi harus dilakukan demi menutupi ekspektasi keluarga dan publik. Bahkan saat itu, ia merasakan kekosongan yang membuatnya bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang arti cinta sejati. Arman di sisi lain, meski menyadari perjanjian ini penuh kompromi, ada bagian dirinya yang diam-diam berharap bahwa mungkin suatu saat mereka bisa membangun persahabatan yang lebih dekat dan hangat. Kilas balik itu berakhir dengan gambar mereka berjalan bergandengan tangan di sebuah taman kota. Publik memandang mereka dengan kagum, sementara di dalam diri keduanya, berbagai perasaan bertarung antara harapan dan ketakutan. Kini, di masa sekarang, Arman menaruh foto itu kembali di meja. Ia tahu perjalanan itu belum selesai. Mereka berdua masih terjebak dalam kontrak yang penuh tantangan, tapi juga saling menguatkan di saat genting. Arman menatap layar ponselnya dengan jantung berdegup cepat. Di depan matanya tertera berita daring dengan judul yang membuat seluruh rancangannya selama ini runtuh hanya dalam hitungan detik. Foto mesra Dinda dan Maya viral, misteri pernikahan Arman dan Dinda terkuak. Gambar yang tersebar itu memperlihatkan Dinda dan Maya sedang berpelukan hangat di sebuah kafe, terekam tanpa sengaja oleh kamera paparazzi yang mulai memburu keganjilan di balik pernikahan mereka. Media sosial bergejolak dengan komentar, spekulasi, dan kontroversi yang menghantam reputasi keduanya. Arman tahu betul bahwa ini adalah titik balik yang ia dan Dinda tak pernah bayangkan. Sementara dirinya mencoba menenangkan diri dan mencari jalan, Dinda sendiri tengah dihujani mencemaskan dari berbagai arah, keluarga, kolega, dan media. Dinda duduk di ruang tamu rumah mereka. Telepon genggamnya tak berhenti berdengung. Pesan masuk bertubi-tubi dari teman-teman lama yang kebingungan, dari atasan yang menuntut klarifikasi, hingga ancaman dari orang-orang yang merasa dikhianati. Air mata membasahi pipinya saat ia membaca salah satu komentar di media sosial yang menulis, "Mereka cuma pura-pura menikah. Dunia harus tahu siapa sebenarnya." Di sisi lain, Arman berusaha keras menutup kebocoran ini dengan berbicara kepada pengacara dan tim humas untuk meredam badai yang sedang melanda. Namun, semakin mereka berusaha, semakin besar gelombang yang menerpa. Suatu sore di kantor, Arman dipanggil oleh Pak Gunawan, bos senior yang selama ini menjadi tumpuan bisnis sekaligus pengawas karirnya. "Arman, ini tidak bisa dibiarkan berkembang. Reputasi perusahaan juga ikut taruhannya," kata Pak Gunawan dengan suara tegas. "Kita harus segera buat pernyataan resmi." Arman mengangguk meskipun hatinya diliputi tekanan yang tak terlukiskan.
Ia tahu dunia usahanya sangat bergantung pada citra yang selama ini ia ciptakan. Sedangkan Dinda, di hari yang sama, dipanggil oleh pimpinan galeri tempat ia bekerja. Mereka tidak secara langsung mengatakan pemecatan, tapi memberi tekanan halus agar Dinda segera mengklarifikasi perihal skandal yang menjerat namanya. Di tengah situasi yang kian mencekam, Dinda merasa dirinya terkepung oleh dunia yang tidak memberinya ruang untuk bernapas. Ia mulai mempertanyakan apakah pernikahan dan kehidupan yang selama ini dijalani tidak justru memperparah penderitaannya. Malam itu, Arman dan Dinda duduk bersama di ruang tamu, suasana penuh keheningan yang menusuk. Akhirnya, Dinda membuka suara. "Arm, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan menghadapi semua ini. Rasanya seperti hidupku disetrika habis-habisan." Arman menatap matanya, mencoba memberikan kekuatan meski dalam dirinya juga penuh ketakutan. "Aku juga merasa hancur, Den. Tapi kita harus tetap bersama. Kita bisa cari cara untuk bangkit." Namun, dukungan itu terasa rapuh. Retakan yang sudah lama ada kini semakin melebar. Mereka terjebak dalam dilema antara mempertahankan sandiwara dan menghadapi kenyataan pahit. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari luar membuat hubungan mereka makin renggang. Arman mulai jarang pulang tepat waktu, memilih menyendiri jika ada kesempatan. Dinda pun mencari pelarian dengan lebih sering bertemu Maya, yang kini menjadi sosok penting yang memberinya kekuatan dan pengertian. Suatu hari, Arman mendapat telepon dari Reza, sahabat yang sejak lama memahami situasi sulitnya. "Arm, aku sudah dengar semuanya. Aku di sini kalau kamu butuh tempat bicara." Percakapan dengan Reza menjadi salah satu momen langka di mana Arman bisa membuka sedikit demi sedikit beban hatinya. Namun ia tahu, perubahan besar harus dimulai dari dirinya sendiri. Di tempat berbeda, Dinda juga mendapatkan kekuatan dari Maya yang mengajaknya untuk berani berdiri dengan jujur, meski tahu konsekuensi yang mungkin datang menghampiri. "Dinda, kau harus bangga dengan siapa dirimu. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu," kata Maya dengan penuh semangat. Bab ini menampilkan dua dunia yang berjalan paralel di dalam kehidupan Arman dan Dinda, kepanikan dan upaya bertahan dalam dunia formal, serta pencarian kebebasan dan kejujuran di dunia pribadi mereka. Pada satu titik, Dinda memutuskan untuk menghadiri sebuah acara seni yang penuh dengan tokoh penting dan wartawan. Di sana, ia memberikan pernyataan singkat yang mengejutkan semua pihak, pengakuan bahwa ia menemukan kebahagiaan baru dan keberanian untuk hidup sesuai dirinya sendiri, sekaligus meminta pengertian atas perjalanan yang dilaluinya. Reaksi publik dan media pun terbagi, sebagian mengagumi keberaniannya, sebagian lain masih mencemooh dan menghakimi. Arman, yang menyaksikan keberanian Dinda dari kejauhan, merasakan percampuran emosi yang rumit. Ia mulai bertanya dalam dirinya sendiri, tentang arti cinta dan keberanian yang selama ini ia hindari. Hari-hari setelah berita tentang kehidupan asli Dinda viral di media sosial, adalah masa terberat yang pernah dihadapi Arman dan Dinda. Tekanan dari berbagai arah begitu luar biasa, membuat keduanya merasa seperti terjebak dalam pusaran badai tak berujung. Arman yang biasa tenang dan terkendali, kini sering terlihat gelisah dan kehilangan fokus. Dalam pertemuan bisnis, tatapan sinis mulai menghantui setiap langkahnya. Rekan usaha mulai ragu, dan mitra lama yang pernah dekat mulai menjaga jarak. "Pak Arman, kami harus mempertimbangkan ulang kemitraan kami," kata seorang direktur bisnis di ruang rapat. "Situasi ini sangat berisiko bagi gambar perusahaan kita." Arman terdiam, hanya mengangguk sebagai tanda penerimaan tanpa banyak alasan. Di dalam hatinya, pertempuran batin terus berkecamuk antara mempertahankan karir dan menerima kenyataan pahit yang datang. Sementara itu, Dinda menghadapi hal serupa di dunia seni. Galeri tempat ia bekerja mulai menggantungkan harapan pada pengganti, dan tekanan pelan-pelan berubah menjadi ultimatum. Suatu malam, saat Dinda berada di rumah sendirian, ponselnya berdering tanpa henti. Pesan ancaman, komentar buruk, serta permintaan klarifikasi terus masuk. Ia menangis dalam diam, merasakan kehampaan yang semakin menyelimuti. Namun di balik kesuraman itu, Maya hadir sebagai pegangan yang menjadi tempat Dinda berbagi dan mendapatkan kekuatan. Mereka berbicara panjang tentang masa depan,
pilihan hidup, dan keberanian menghadapi stigma. Dinda, kau tidak sendiri, ujar Maya dengan suara tegas namun lembut. Kalau kau mau, aku akan selalu di sini mendukungmu. Meski demikian, Dinda masih merasa bingung. Ia berat melepaskan segala yang telah dijalani, sekaligus takut kehilangan dirinya sendiri jika terus berpura-pura. Tekanan datang juga dari keluarga Arman. Orang tua dan kerabat yang selama ini mendukung kedua pihak mulai memperlihatkan kekhawatiran. Bahkan ada yang secara terbuka menunjukkan kekecewaan. Arman, kita mengharapkan cucu dari pernikahan ini. Suara keras di sebuah pertemuan keluarga mengoyak suasana. Apa yang akan terjadi jika semua ini berubah? Suasana itu menambah beban pada Arman yang merasa dirinya harus bisa memenuhi harapan keluarga sekaligus menjaga perasaan Dinda yang semakin rentan. Ketika Dinda menghadapi tekanan di tempat kerja dan lingkungan sosial, Arman pun berjuang keras di ranah profesional. Namun malam-malamnya kadang dihabiskan dengan perasaan kosong, merindukan kedamaian yang pernah ia pikir bisa didapatkan dari pernikahan mereka. Dalam keputusasaan, keduanya mencoba mencari jalan keluar melalui komunikasi, sebuah hal yang sebelumnya sulit mereka lakukan. Suatu malam, setelah perdebatan panjang dan emosi yang meledak-ledak, mereka duduk bersama membicarakan masa depan pernikahan. Dinda menyuarakan rasa lelahnya yang tak terkira, dan Arman mengungkapkan ketakutannya kehilangan segalanya. Aku tidak ingin kita berpisah, tapi aku juga tidak tahan terus seperti ini, kata Dinda dengan suara bergetar. Kalau kita terus hidup dalam kebohongan, untuk apa semua ini? Arman memegang tangan Dinda erat, mencoba memberi semangat. Aku juga merasakan hal yang sama, Den. Tapi kita harus pikirkan baik-baik langkah selanjutnya. Kita punya tanggung jawab lebih dari diri kita sendiri. Bab ini juga menampilkan kilas balik singkat ke masa awal ketika keduanya sepakat menjalani pernikahan Lavender, menegaskan bahwa pilihan mereka adalah hasil kompromi besar yang sulit dihapus begitu saja. Tekanan yang semakin bertambah memaksa Arman dan Dinda untuk membuat keputusan penting. Apakah mereka akan terus mempertahankan pernikahan demi alasan sosial dan keluarga, ataukah memilih untuk hidup jujur walau harus menghadapi badai yang lebih besar? Di akhir bab, keduanya duduk bersama di balkon rumah mereka, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, saling berpegangan tangan dalam keheningan yang penuh makna. Mereka tahu bahwa keputusan yang diambil akan menentukan nasib mereka, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang mungkin lebih bebas atau lebih pahit. Setelah badai tekanan dari dunia luar dan pergulatan batin yang melelahkan, sebuah hal tak terduga mulai menghampiri Arman dan Dinda, sebuah perubahan perasaan yang lambat tapi pasti menggeser peran hubungan mereka. Dari sekadar pasangan, kontrak, yang saling menjaga rahasia, kini mereka mulai merasakan adanya ikatan yang lain, lebih halus dan nyata. Suatu sore, di tengah kesibukan yang masih mendera, Arman duduk di ruang kerja rumah sambil memandangi sebuah lukisan kecil karya Dinda yang terpajang di dinding. Lukisan itu adalah pemandangan senja yang hangat, seolah menggambarkan harapan yang pernah ada dalam kehidupan mereka. Tatapan Arman berubah dari dingin menjadi lembut. Secara tiba-tiba, ia merasakan kerinduan yang dulu ia kira tidak mungkin untuk hadir dalam hubungan mereka. Sementara itu, Dinda yang sedang membersihkan ruang tamu menemukan sebuah catatan kecil yang terselip di antara tumpukan dokumen Arman. Catatan itu isinya sederhana. Terima kasih sudah bertahan bersama di saat sulit. Aku menghargai kamu lebih dari yang kau tahu. Dinda menatap tulisan itu dengan perasaan campur aduk, senang, tetapi juga cemas. Bagaimana mungkin di tengah semua kepalsuan ini, hati mereka mulai terbuka? Hari-hari berikutnya, interaksi antara Arman dan Dinda menjadi sedikit berbeda. Mereka mulai berbicara lebih sering, tidak soal bisnis atau protokol, tapi tentang perasaan dan pikiran mereka yang sesungguhnya. Percakapan yang dulu dihindari kini muncul di sela-sela kesibukan, seperti cahaya kecil yang menerangi lorong gelap hidup mereka. Suatu malam, ketika lampu di ruang tamu hanya menyisakan remang-remang, Arman dan Dinda duduk berdampingan menikmati secangkir teh hangat. Tanpa sengaja, Arman meraih tangan Dinda dan menggenggamnya perlahan. Tidak ada kata kasar atau pedih, hanya kehangatan yang sulit diungkapkan. Den, aku tahu kita mulai dari tempat yang aneh, bisik Arman. Tapi aku ingin kamu tahu,
Aku mulai menghargai kamu sebagai seseorang yang benar-benar berarti dalam hidupku. Dinda menatap matanya. Rasa sedih dan haru bercampur menjadi satu. Aku juga. Arm. Aku tidak pernah membayangkan bisa merasakan ini dari pernikahan yang dulu terasa seperti beban. Mereka tertawa kecil bersama. Merasakan dulu seolah beban itu menipis meski tidak sepenuhnya hilang. Sejak saat itu, sedikit demi sedikit, gelombang perasaan yang sempat tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Sebuah momen penting terjadi ketika Dinda jatuh sakit dan harus dirawat di rumah selama beberapa hari. Arman, yang biasanya sibuk dengan urusan bisnis, hampir setiap saat menemaninya. Di saat-saat itu, tanpa syarat dan protokol, mereka berbagi cerita tentang ketakutan, harapan, dan impian yang selama ini terpendam. Dinda merasa nyaman untuk pertama kalinya setelah lama merasa asing di dalam pernikahan mereka. Sedangkan Arman merasa tiba-tiba menemukan alasan baru untuk menjaga dan menyayangi seseorang yang selama ini hanya jadi rekan dalam sandiwara. Perubahan ini juga dirasakan oleh orang-orang sekitar. Sahabat Arman dan Dinda mulai melihat bagaimana mereka menjadi lebih terbuka dan hangat satu sama lain, walau tetap menjaga batasan yang mereka sepakati. Reza, sahabat lama Arman, memuji perubahan ini sebagai sebuah kemajuan yang membahagiakan. Namun, tidak semua hal menjadi mudah. Perasaan yang mulai tumbuh juga membawa kerumitan baru. Keduanya mulai merasakan keraguan. Apakah rasa ini benar-benar cinta, atau hanya pelarian dari kesepian dan tekanan hidup? Bagaimana mereka harus menghadapi kenyataan jika perasaan itu benar-benar nyata? Padahal pernikahan ini dibangun di atas dasar yang tidak biasa? Suatu kali, Dinda bertanya pada Arman saat mereka berjalan di taman kota, tempat mereka dulu pernah berdiri bersama. Kalau aku benar-benar mencintaimu, apa kamu bisa menerima aku apa adanya? Arman menatapnya lama sebelum menjawab. Aku masih belajar, Den. Tapi aku akan berusaha. Karena aku yakin, apapun yang kita jalani, kita harus terus berjuang untuk kejujuran itu. Percakapan itu menjadi titik penting dalam hubungan mereka, membuka jalan bagi kedekatan yang lebih dalam namun juga menuntut keberanian baru. Di bab ini juga ditampilkan konflik internal yang terus berlangsung. Mereka belum sepenuhnya bebas dari trauma masa lalu dan istilah Lavender Mariage yang pernah mengekang mereka. Sementara hati yang mulai terbuka mesti menghadapi kenyataan sosial yang kadang kejam dan tidak pengertian. Bab ini diakhiri dengan adegan intim di mana Arman dan Dinda duduk berpelukan di ruang tamu di tengah malam yang sunyi. Mereka saling menguatkan seolah menolak untuk kembali terperangkap dalam jarak dan diam yang dulu memisahkan. Apapun yang terjadi, kita harus jujur pada diri kita sendiri, kata Dinda pelan. Arman mengangguk seraya memeluknya erat. Aku percaya kita bisa melewati ini bersama. Kehangatan itu menjadi simbol awal babak baru dalam pernikahan mereka. Bukan lagi hanya tentang penyembunyian dan kepura-puraan, tapi juga tentang pengertian dan penerimaan, walau jalan itu masih penuh tanda tanya. Di sebuah sore yang dingin dan mendung, Arman dan Dinda duduk di sebuah kafe yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Mereka butuh tempat untuk berbicara tanpa gangguan, tanpa prasangka, dan tanpa beban peran yang selama ini melekat pada mereka. Mata mereka saling bertemu, penuh kelelahan dan harapan yang campur aduk. Aku merasa sudah waktunya, kata Arman perlahan. Suaranya berat tapi jujur. Kita sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Aku tidak ingin terus mempermainkan perasaan kita sendiri. Dinda mengangguk namun hatinya berdebar. Aku tahu kau benar. Aku juga sudah capai berpura-pura. Tapi aku takut kehilangan segalanya. Arman meraih tangan Dinda, menggenggamnya erat. Kalau kita tidak mencoba, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Aku ingin kita jujur, walaupun itu berarti harus menghadapi risiko besar. Mereka mulai membicarakan tentang pengungkapan identitas mereka secara terbuka kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Keputusan ini bukan mudah, tapi dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebebasan yang selama ini diimpikan. Dinda berbagi ketakutannya, terutama bagaimana reaksi keluarga dan masyarakat yang selama ini konservatif. Arman pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap karir dan reputasinya yang sudah dibangun dengan susah payah. Namun,
Keduanya sepakat bahwa hidup tanpa kejujuran adalah kehidupan yang hampa. Mereka mulai menyusun strategi pengungkapan yang bertahap dan hati-hati. Risiko pasti ada, tetapi mereka memilih untuk menghadapi ketidakpastian itu bersama-sama. Seminggu setelah kafe itu, Arman dan Dinda memutuskan memulai langkah pertama dengan mengundang keluarga masing-masing dalam sebuah pertemuan pribadi. Suasana rumah Arman dipenuhi kecemasan saat anggota keluarga tiba satu persatu. Pertemuan dimulai dengan ketegangan yang jelas di udara. Dinda dan Arman bergantian membuka hati, menjelaskan tentang lavender mariage mereka, alasan memilih jalur itu, dan perjalanan batin yang telah ditempuh. Reaksi keluarga beragam. Ada yang terkejut, ada yang marah, bahkan ada yang tak bisa menerima. Namun perlahan, beberapa mulai menunjukkan pemahaman dan dukungan, meski sulit diucapkan dengan mudah. "Saya tahu ini berat bagi kalian semua," kata Arman sambil menatap anggota keluarga. "Tapi saya berharap kalian bisa mengerti bahwa kami melakukan ini demi menjadi diri yang sebenarnya." Dinda pun menambahkan, "Kami bukan ingin membohongi atau menyakiti siapapun. Kami hanya ingin hidup jujur tanpa rasa takut." Percakapan itu berlangsung lama, penuh air mata dan emosi yang tumpah. Namun di balik semuanya, ada secercah harapan bahwa keluarga bisa belajar menerima mereka apa adanya. Langkah berikutnya adalah menghadapi dunia kerja dan publikasi berita yang lebih luas. Keduanya secara resmi memberikan pernyataan terbuka yang mengakui pernikahan serta perjalanan pribadi mereka. Pernyataan ini menjadi berita hangat dan memicu diskusi di berbagai media. Reaksi masyarakat kembali beragam. Namun, yang paling penting bagi Arman dan Dinda adalah mereka sudah mengambil kendali atas kisah hidup mereka, bukan lagi menjadi sandiwara yang dikendalikan oleh ketakutan dan rahasia. Bab ini juga menggambarkan bagaimana Arman dan Dinda merasakan beban yang perlahan hilang, digantikan oleh rasa lega dan kebebasan. Meski harus menghadapi kritik dan penilaian, mereka belajar menemukan kekuatan dalam kejujuran dan penerimaan diri. Dalam momen pribadi, Arman berkata pada Dinda, "Aku tidak tahu bagaimana masa depan kita akan berjalan, tapi aku yakin selama kita bersama dan jujur, kita bisa melewati semuanya." Dinda tersenyum dan menggenggam tangan Arman erat. "Kita tidak lagi sandiwara. Sekarang, kita punya kehidupan yang nyata, meski penuh tantangan." Beberapa bulan setelah pengakuan terbuka, kehidupan Arman dan Dinda berubah drastis. Tidak mudah menghadapi dunia yang kadang masih rapuh dan penuh prasangka, tapi mereka telah memilih untuk menapaki jalan itu bersama-sama, tanpa lagi bersembunyi. Arman yang sebelumnya kehilangan banyak partner bisnis, perlahan membangun kembali karirnya dengan cara yang baru. Meski masih ada tantangan, ia menemukan bahwa kejujuran memberinya kekuatan dan kedamaian yang tak bisa dimiliki sebelumnya. Ia aktif serta vokal mendukung komunitas yang selama ini ia sembunyikan identitasnya. Dinda, di lain sisi, semakin berani mengekspresikan diri sebagai kurator seni yang terbuka dan berintegritas. Ia mulai mengorganisasi pameran tematik tentang identitas dan keberagaman, yang mendapat banyak pujian. Dunia seni yang dulu terasa mengekang kini berubah menjadi tempatnya berkembang dan menginspirasi. Mereka berdua menjadi contoh bahwa kebahagiaan dan cinta tak melulu harus dipenuhi dengan definisi konvensional. Namun, di balik semua itu, ada sebuah keputusan lagi yang siap mereka ambil, mengenai masa depan bersama yang sebenarnya. Suatu malam, Arman mengajak Dinda ke sebuah restoran kecil, tempat yang dulu pernah mereka kunjungi saat proses pengenalan. Di sana, di tengah kehangatan lilin yang berkelip, Arman membuka pembicaraan yang serius. "Dan, setelah semua yang kita lalui, aku ingin tahu, apakah kau siap untuk memulai babak baru bersama, bukan hanya sebagai teman dan rekan sandiwara, tapi sebagai pasangan sejati?" Dinda tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Arman, aku sudah lama menunggu pertanyaan itu. Aku tidak ingin lagi menjalani hidup dengan bayang-bayang. Aku ingin kita jujur dan tulus, satu sama lain." Mereka berdua saling berpegangan tangan, merasakan ikatan yang kini tidak lagi tentang topeng dan kompromi, tetapi cinta yang tumbuh dari kejujuran dan pengertian. Namun, plot twist yang tak terduga muncul. Keesokan harinya, Dinda mendapat tawaran untuk mengelola sebuah galeri seni di luar negeri,
Sebuah kesempatan yang sudah lama diimpikan. Tawaran ini sekaligus menjadi ujian terakhir bagi hubungan mereka. Dinda harus memilih antara merantau demi karir dan passionnya, atau tetap bertahan di sisi Arman yang kini memiliki kehidupannya sendiri di sini. Arman pun merasakan dilema yang sama, karena pekerjaan dan aktivitas sosialnya menuntut komitmen tinggi. Setelah panjang diskusi dan refleksi, mereka memutuskan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bersama secara fisik, tapi juga mendukung kebahagiaan satu sama lain, meski harus berpisah secara geografis. Dinda akhirnya memilih pergi ke luar negeri untuk memperjuangkan mimpinya, sementara Arman tetap di rumah membangun komunitas dan usahanya. Mereka sepakat untuk menjalani hubungan jarak jauh dengan rasa saling percaya dan penghormatan. Bab ini diakhiri dengan adegan keduanya yang berpisah di bandara, namun dengan senyum penuh harapan dan pelukan hangat yang menandai bukan akhir, melainkan awal baru. Di saat Dinda melangkah ke gerbang keberangkatan, Arman menatap ke langit malam dan berbisik, "Ini adalah cara kita mencintai. Bebas, jujur, dan tulus. Aku percaya ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya." Cerita berakhir dengan pesan bahwa cinta dan kebahagiaan tidak harus diukur dari kedekatan fisik atau konvensi sosial, tetapi dari penerimaan, kejujuran, dan keberanian menjalani hidup sesuai diri sendiri. Waktu terus berjalan, membawa Arman dan Dinda pada jalan hidup yang berbeda, namun hati mereka tetap terikat oleh rasa saling percaya dan pengertian yang mendalam. Meskipun terpisah jarak dan kesempatan, keduanya tak pernah melupakan pelajaran berharga tentang cinta dan kejujuran. Arman membangun komunitas yang mendukung keberagaman dan keberanian menjadi diri sendiri. Ia menjadi suara bagi mereka yang selama ini terpinggirkan, sembari terus menjalani hidup dengan prinsip jujur dan terbuka. Karir dan kehidupannya berkembang, tidak lagi dibatasi oleh bayang-bayang rahasia. Dinda di negeri jauh menemukan kebebasan yang selama ini didambakan. Dengan keberanian dan dedikasi, ia menorehkan jejak baru dalam dunia seni internasional, membawa pesan penting tentang keberagaman dan penerimaan. Ia hidup penuh passion dan kebahagiaan yang didasari oleh kebenaran diri. Mereka berdua telah membuktikan bahwa cinta tidak selalu harus sama jalur atau dekat secara fisik. Cinta adalah tentang kejujuran, saling menghormati, dan membiarkan satu sama lain tumbuh menjadi versi terbaik diri mereka. Dalam hati mereka tetap tersimpan satu kata yang menjadi simbol perjalanan panjang itu. Bebas. Bebas dari bayang-bayang, dari kepura-puraan, dan dari ketakutan. Cerita mereka bukan hanya tentang Lavender Mariage, tapi tentang bagaimana dua jiwa berani menciptakan makna baru dari cinta dan kebahagiaan di dunia yang terkadang sulit menerima perbedaan. Dan itulah, sesungguhnya, kisah asmara terselubung yang akhirnya menemukan cahaya dalam kejujuran dan keberanian.